Aku merasa ada yang janggal. Bukankah aneh jika ini adalah pesta perayaan ulang tahun di rumah, namun tak menyertakan satupun anggota keluarga kami. Acara yang baru direncanakan secara tiba-tiba itu juga terkesan terburu-buru karena Mas Arman seperti ingin segera mengadakannya. Ah sial, ternyata benar. Ia hanya beralasan saja. Dan pesta ini sebenarnya untuk Mbak Resti. Lihat saja Mas, aku akan membuat pesta yang kamu siapkan ini jadi lebih meriah. Kemunculan Mbak Resti secara tiba-tiba pun menambah rasa kecurigaanku. Bukankah acara yang kami rencanakan itu akan dimulai saat pukul 7 malam nanti? Kenapa ia sudah ada di sini sekarang? Bukankah sekarang masih pukul 6 kurang? Ia bersikap ramah seperti biasa, seolah masalah yang telah berlalu itu tak perlu diungkit lagi. Loh Mi, kok bunganya mau dipindah? Tegurku pada Bi Leni saat melihatnya akan memindahkan bunga yang telah kutata dengan rapi. Aku yang menyuruhnya, Za. Bunganya terlalu besar. Kurasa akan makan tempat, lebih baik ditaruh di sudut saja. Hah, siapa dia? Kenapa dia berani sekali mengatur rumahku? Mbak, apa yang sudah kutata itu yang terbaik. Aku yang lebih tahu keadaan rumah ini, tegasku padanya. Seharusnya dia lebih tahu diri akan statusnya sekarang. Jangan mentang-mentang acaranya ini dibuatkan khusus untuknya, ia menjadi semena-mena di rumah ini. Melihatnya yang ke arah dapur, aku langsung segera menyusulnya. Tak akan kubiarkan ia mengatur apapun di rumah ini sesuai dengan kemauannya. Mbak ngapain di dapur? Mbak mau bantuin Bi Leni, Za, biar cepat selesai. Nggak usah Mbak, kan ada aku di sini. Mbak duduk aja di depan, Mbak kan tamu di rumah ini. Aku jadi nggak enak mau merepotin Mbak. Sindurku halus agar ia tak bertingkah lebih. Baru saja Mbak Resti berbalik untuk meninggalkan dapur, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang amat keras. Apa itu? Kami saling berpandangan karena sama-sama terkejut, dan kemudian secepat kilat melangkah ke ruang tamu untuk mencari sumber suara itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat bunga yang telah kutata itu kini berhamburan di lantai. Bukan hanya itu saja, vasnya yang terbuat dari keramik kini sudah hancur berkeping-keping. Astaga, kenapa kamu bersepeda di dalam rumah, Erik? Ucapku sedikit kesal. Kamu nggak apa-apa kan? Mas Arman segera merangkul Erik yang terlihat ketakutan setelah memecahkan vas bunga itu. Itulah alasannya kenapa aku meminta Bi Leni untuk memindahkannya tadi, Zah. Selain makan tempat, vasnya yang besar juga cukup berbahaya bagi anak-anak jika diletakkan di sini. Wanita itu, kenapa ia pintar sekali mencari muka di depan Mas Arman? Bukannya menasihati anaknya yang salah, malah mencari kesalahanku. Sebenarnya semuanya akan baik-baik saja jika anakmu tahu tempat untuk bersepeda. Ibu dan anak sama saja, makiku dalam hati. Ya sudah, bereskan saja. Kita tak punya waktu lagi, sebentar lagi acaranya akan dimulai. Oh ya Res, nanti kalau kamu mendapati hal berbahaya seperti ini lagi, tolong langsung segera bertindak untuk mencegahnya. Semuanya demi keselamatan anak-anak kan? Ujar Mas Arman yang membuatku sangat geram. Perlukah ia memberitahu hal semacam itu di depanku? Satu persatu rekan kerja Mas Arman terlihat memasuki rumah kami. Aku menyambut mereka dengan sangat antusias sebagaimana Mas Arman memperlakukan mereka. Meski ada beberapa orang yang tidak kusuka karena mereka adalah teman dekat Mbak Resti, namun aku tetap bersikap netral dan melayani mereka dengan baik sebagaimana tamu adalah raja. Aku hanya tetap diam ketika mendengar banyaknya ucapan selamat serta pujian kepada Mbak Resti. Benar sekali, seperti dugaanku acara ini memang untuknya. Bahkan ada beberapa tamu yang sengaja membawakan buket bunga sebagai hadiah untuk Mbak Resti. Dasar tak tahu malu. Mas Arman memang mempersiapkannya dengan baik, tapi ia lupa aku juga terlibat dalam acara ini. Semua orang larut dalam percakapan mereka seolah lupa dengan kehadiranku di sini.
Aku bagaikan hanya sebagai pajangan saja. Dan puncak acara pun dimulai saat sebuah mobil masuk ke dalam halaman rumah kami. Melihat siapa yang datang membuat wajah Mas Arman langsung berubah dalam sekejap. Bukan hanya Mas Arman, Mbak Resti pun langsung terlihat pucat ketika menatap wanita yang dulunya pernah menjadi ibu mertuanya itu. Sungguh ia pasti tak akan menyangka jika aku akan mengundang ibu ke dalam acaranya ini. Kenapa mendadak terdiam? Kemana senyuman dan keceriaanmu yang tadi? Yang bahkan seolah tak menganggap aku sama sekali di rumah ini. Tak ingin terjadi hal yang tak diinginkan, Mas Arman langsung mengambil sikap untuk menghalangi ibunya itu. Terlihat ada sedikit cekcok di halaman rumah saat ibu mertuaku memaksakan untuk masuk ke dalam rumah, namun sepertinya Mas Arman terus saja menghalanginya. Sikap bodoh Mas Arman itu bukannya menenangkan suasana, malah seperti menyiramkan bensin kepada api emosi ibunya yang mulai berkobar setelah sekian lama tak melihat wajah Mbak Resti. "Kenapa kau bawa wanita itu ke sini?" ucap ibu dengan lantang. Untung saja suara musik yang kuat sedikit menutupi percakapan antara ibu dan anak itu dari para tamu. Mendengar itu, aku langsung berjalan menghampiri dan menyambut ibu mertuaku. "Kenapa kamu izinkan wanita itu masuk ke rumah ini, Danisa?" "Bu, tenang dulu. Tolong di dalam ada atasanku," ucap Mas Arman memelas. "Oke, 10 menit. 10 menit cukup kan untuk bicara dengannya dan menyuruhnya untuk segera kembali?" "Tapi Bu..." Di saat-saat percakapan kami, tiba-tiba terlihat Mbak Resti yang tengah berjalan menghampiri kami. "Wah, berani sekali dia. Besar juga nyalinya," gumamku dalam hati. Tapi ia tak sebodoh itu. Dia datang ke arah kami dengan menggandeng kedua putranya, berharap hati ibu akan luluh setelah melihat kedua cucunya. Dengan santai, ia langsung mengulurkan tangannya Erik untuk bersalaman dengan ibu mertuaku. "Ayo nak, salim sama nenek." Dia tahu betul sebenci apapun ibu terhadapnya, ibu tetap tak akan membuang kedua cucu laki-lakinya. "Bu, lebih baik kita masuk dulu," ajakku. "Oh iya benar, ayo kita masuk. Tapi ini hanya untuk kedua cucuku, tidak untuk wanita yang sudah meninggalkan anakku." Seolah mendapat tamparan keras dengan kata-katanya ibu, Mbak Resti langsung terdiam seketika. Aku tak tahu apakah air matanya ini asli atau sekedar akting belaka. Namun melihat itu, Mas Arman tak tinggal diam. Ia tak terima ibu membentak Mbak Resti di depan kedua anak mereka. Situasi semakin tak terkendali ketika ibu tetap bersikeras, begitupun dengan Mas Arman. Pertikaian ini pun tak luput dari perhatian semua tamu yang ada di sini. Ya, pertengkaran ini telah menyita semua pasang mata yang hadir di sini. Bahkan beberapa di antara para tamu langsung berpamitan pulang karena merasa tak enak menyaksikan perdebatan keluarga ini secara langsung. Aku tak bisa membayangkan betapa malunya Mas Arman dan Mbak Resti karena masalah ini. "Bagaimana Mbak Resti dengan kejutanku di acaramu yang spesial yang disiapkan dengan susah payah oleh suamiku?"